action, let's go. trouble 찾으러. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari psikometri. Pengertian psikometri adalah cabang psikologi yang mempelajari pengukuran dan pengujian karakteristik psikologis seperti kemampuan kognitif, kepribadian, dan nilai kerja. Yang kedua, latar belakang tujuan utama psikometri. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang psikometri, cabang psikologi yang berfokus pada pengukuran dan analisis kuantitatif perilaku dan karakteristik psikologis individu seperti kecerdasan, minat, bakat, dan kepribadian. Yang kedua, tujuan utama psikometri untuk mengembangkan dan menguji alat pengukuran atau tes yang valid dan reliabel untuk mengukur aspek psikologis tersebut. Yang ketiga, atribut variabel psikologi. Atribut psikologi adalah ciri-ciri mental yang melekat pada individu seperti perilaku, cara berpikir, suasana hati, emosi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, variabel psikologi, yaitu konsep psikologis yang dapat bervariasi dan diukur dalam penelitian seperti kecerdasan, kepribadian, atau motivasi. Jadi, atribut dan variabel psikologi adalah karakteristik atau sifat mental yang memiliki setiap individu yang dapat diukur dan dievaluasi dalam penelitian psikologi. Yang keempat, karakteristik pengukuran. Karakteristik pengukuran adalah perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Hasilnya dinyatakan secara kuantitatif dan hasilnya bersifat deskriptif. Menurut Aswar 2009, karakteristik pengukuran dalam psikometri meliputi reliabilitas, validitas, dan standarisasi. Yang pertama, reliabilitas atau keandalan adalah suatu alat ukur dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang konsisten atau stabil jika digunakan kembali pada waktu yang berbeda atau pada kelompok subjek yang sama. Dengan kata lain, hasil pengukuran tidak banyak berbeda meskipun pengukuran dilakukan berulang kali. Contoh, timbangan berat badan. Jika timbangan menunjukkan berat badan yang sama ketika diukur berulang kali, maka timbangan tersebut dianggap reliabel. Yang kedua, validitas atau keabsahan adalah validitas mengaku pada sejauh mana suatu pengukuran benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika suatu alat ukur valid, maka hasilnya akurat dan sesuai dengan apa yang ingin diukur. Contoh, tes kecerdasan. Jika tes kecerdasan dengan benar mengukur kemampuan intelektual seseorang, maka tes tersebut dianggap valid. Yang ketiga, standar atau baku dalam pengukuran adalah merujuk pada kriteria atau aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu alat ukur memiliki reliabilitas dan validitas yang memadai. Standar baku dapat berupa prosedur pengukuran, perangkat lunak, atau batasan nilai pengukuran. Contoh, pengukuran berat menggunakan timbangan yang sudah dikalibrasi dengan standar massa baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kelima tentang karakteristik jenis-jenis variabel. Nah, dalam karakteristik jenis-jenis variabel ada dua variabel. Yang pertama, variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diamati langsung, seperti kecerdasan dan kepribadian.
Sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati langsung seperti perilaku dan jawaban tes. Baik, yang keenam, pengertian tes psikologi. Pengertian tes psikologi adalah alat ukur prosedur yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan bidang psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, dan nilai. Yang ketujuh, jenis-jenis tes psikologi. Jenis-jenis tes psikologi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama tes kognitif. Tes kognitif adalah mengukur kemampuan berpikir seperti IQ. Yang kedua, tes kepribadian adalah mengukur karakteristik kepribadian seperti skala kepribadian. Yang ketiga, tes bakat adalah mengukur bakat atau potensi seseorang dalam bidang tertentu. Baik, yang kedelapan, pengertian variabel, variabel laten, variabel manifest, dan pengukuran variabel laten. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari variabel. Pengertian variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat berubah dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Contoh, tinggi badan, usia, atau tingkat pendidikan. Yang berikut variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur langsung, tetapi bisa diukur melalui variabel lain yang dapat diukur, disebut variabel manifest. Variabel laten seringkali adalah konsep atau konstruk teoritis yang tidak dapat diobservasi secara langsung seperti kecerdasan, kepuasan kerja, atau kepuasan pelanggan. Yang berikut variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung. Variabel ini digunakan sebagai indikator atau pengukur untuk variabel laten yang ingin diteliti. Contoh, skor tes, hasil survei, atau angka penjualan. Yang berikut pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten adalah melibatkan penggunaan variabel teramati atau indikator untuk menyimpulkan atau memperkirakan nilai variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ke-9, yaitu pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, nominal adalah pengukuran yang hanya membedakan kategori tanpa menunjukkan urutan atau nilai. Contoh, ada jenis kelamin, mungkin jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, agama. Kita manusia kan banyak agamanya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, atau dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ordinal adalah pengukuran yang menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi selisih antara nilai tidak sama. Contoh, tingkat pendidikan, ada SD, ada SMP, ada SMA. Yang kedua, peringkat lomba. Yang ketiga, interval. Interval adalah pengukuran yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contoh, suhu dalam Celcius, skala IQ. Yang keempat, rasio adalah pengukuran yang memiliki urutan jarak yang sama antara nilai dan titik nol absolut. Contoh, tinggi badan dan berat badan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ke-10 dan terakhir, yaitu teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan pendekatan dalam psikometri yang digunakan untuk mengukur suatu karakteristik psikologis. Teori ini mengasumsikan bahwa skor yang diperoleh seseorang adalah kombinasi dari skor sebenarnya atau true score dan skor kesalahan atau error score. Di sini saya akan menjelaskan tentang skor sebenarnya dan skor kesalahan. Skor sebenarnya adalah skor yang
sebenarnya dimiliki oleh seseorang untuk karakteristik yang diukur. Skor kesalahan adalah skor kesalahan yang terjadi dalam pengukuran yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelelahan, kurang fokus, atau kualitas sosial. Sekian dari presentasi saya. Jika dalam presentasi saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Shalom semua.